Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kembali lagi bersama Ibu Restu Astuti. Kali ini Ibu akan meneruskan pembahasan kita sebelumnya mengenai fotosintesis. Nah, kalian masih ingat ya bahwa reaksi fotosintesis yaitu CO2 plus H2O akan menghasilkan C6H12O6 atau glukosa ditambah O2 atau oksigen. Nah, kita semua juga sudah tahu bahwa fotosintesis itu yang membantu adalah klorofil. Kalian juga sudah belajar ya, kalau klorofil itu hanya terdapat pada sel tumbuhan. Organelnya yang menghasilkan adalah kloroplas. Nah, sini Ibu gambarkan kloroplasnya ya. Jadi kloroplas itu hanya terdapat pada sel tumbuhan. Strukturnya terdiri dari bagian ini ya. Yang lingkaran orange ini adalah membran luar. Kemudian di dalamnya ini ada bagian membran dalam. Kemudian di dalamnya ada seperti tumpukan-tumpukan koin. Nah, ini disebut sebagai grana. Kemudian ada bagian yang bebas, ini yang kosong. Nah, ini sebenarnya bukan kosong ya, ada isinya seperti cairan. Nah, itu disebut stroma. Kemudian pada setiap grana nih ya, satuan dari grana itu disebut tilakoid. Jadi tumpukan koin ini kalau dipisahkan koinnya satu aja, nah itu disebut tilakoid. Jadi grana adalah kumpulan dari tilakoid ya, atau tilakoid adalah satuan dari grana. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, grana itu adalah tempat terjadinya reaksi terang. Sedangkan stroma itu adalah tempat terjadinya reaksi gelap. Ingat ya, kemarin pada video sebelumnya Ibu menjelaskan bahwa fotosintesis itu reaksinya terdiri dari reaksi terang dan reaksi gelap. Nah, reaksi terang terjadinya pada grana, sedangkan reaksi gelap terjadinya pada stroma. Ini yang perlu kalian ingat. Nah, ini ya. Ini yang perlu kalian ingat. Nah, selanjutnya kemarin ada foton, kemudian ada fotosistem. Nah, akan Ibu lanjutkan pembahasannya. Jadi, fotosintesis itu terdiri dari dua reaksi. Ada yang namanya reaksi terang, ada yang namanya reaksi gelap. Nah, reaksi terang dibagi lagi menjadi dua. Ada reaksi terang siklik dan ada reaksi terang non-siklik. Nah, sekarang kita bahas reaksi terang siklik. Nah, kemarin masih ingat ya kalau jenis fotosistem ada dua ya, ada fotosistem 1 tipe 1 dan ada fotosistem tipe 2 P1 dan P2, P700 dan P680. Nah, pada reaksi terang siklik yang digunakan fotosistemnya adalah fotosistem 1. Jadi misalkan Ibu gambarkan di sini bentuk fotosistemnya seperti ini. Ya. Fotosistem yang digunakan adalah tipe P1 atau P700. Nah, misalkan pada saat terjadi reaksi terang siklik, di sini ada foton. Foton masih ingat ya, cahaya.
foton. Ada bagian foton yang masuk ke dalam fotosistem P1. Kemudian fotonnya akan diterima oleh klorofil. Ini klorofil. Kemudian klorofil yang membawa foton akan bergerak ke atas, dibawa ke atas ini ya, ke bagian atas P1, sehingga akan terjadi yang namanya penguraian, terurai ya. Selanjutnya sehingga terbentuklah rantai transport elektron. Nah, gini ya. Penguraian foton sehingga terbentuk rantai transport elektron itu membutuhkan energi berupa ADP yang akan diubah menjadi ATP. Nah, seperti ini. Nah, jadi Ibu ulangi ya, reaksi terang-siklik itu dimulai dengan cahaya atau foton yang masuk ya. Kemudian fotonnya masuknya ke bagian fotosistem tipe 1 atau P1. Kemudian fotonnya akan diterima oleh klorofil. Kemudian klorofil yang membawa cahaya tadi, foton tadi akan terurai, akan terangkat ke bagian atas fotosistem sehingga mengakibatkan terurainya si foton tadi nih ya, diurai. Kemudian selama penguraian ini akan terbentuk rantai transport elektron. Nah, pembentukan rantai transport elektron ini membutuhkan energi dari ADP yang akan menghasilkan ATP. Jadi seperti itu.